Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Ridho dalam konten BK. Di layanan bimbingan klasikal kali ini, Bu Ridho punya topik bahasan untuk kalian, yaitu cara kerja otak kiri dan otak kanan. Sepertinya ada beberapa di antara kalian yang belum tahu tentang ini ya, maka mari kita bahas. Otak kita beratnya itu cuma 1,3 kg. Tapi 1,3 kilo otak ini adalah anugerah Allah yang luar biasa. Karena otak ini adalah pilot bagi tubuh kita. Otak kita itu terdiri dari belahan kiri dan belahan kanan, atau hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Maka sering disebut otak kiri dan otak kanan. Nah, sebenarnya otak kiri dan otak kanan itu bekerja bersama-sama, semuanya bekerja. Tapi dalam perkembangannya, otak kiri dan otak kanan itu punya spesifikasi yang berbeda. Mereka khusus mengurusi urusan masing-masing gitu. Otak kiri itu lebih banyak mengurusi fungsi bahasa, matematika, memori verbal, analisis linear. Jadi tentang kalimat-kalimat, tentang menyusun bahasa, tentang menyusun kata-kata, kemudian yang berkaitan dengan angka-angka, hitung-hitungan, analisis, kemudian tentang memori, tentang ingatan, itu otak kiri lebih mengingat perintah-perintah verbal, kata-kata berupa ucapan, itu diingat oleh otak kiri. Sementara otak kanan itu lebih berfungsi sebagai pusat emosi, imajinasi, ritme, intuisi. Tahu intuisi? Intuisi itu feeling kita, feeling manusia yang bisa memperkirakan sesuatu yang belum terjadi gitu, atau sesuatu yang tidak secara langsung diketahui tapi kita bisa menebak seperti itu. Terus visual spasial, jadi ketika kita melihat sesuatu, melihat bentuk, kita bisa membayangkan ini, misalnya bentuk jaring-jaring gitu, kita bisa membayangkan, oh ini bentuk kubus, oh yang kayak gini bentuknya balok, oh kayak gini bentuknya limas dan lain-lain. Terus juga bisa mengukur kira-kira kalau kita melihat sekitar berapa puluh meter di depan kita, kita bisa memperkirakan, oh sini ke sana jaraknya sekian meter gitu. Kita melihat rumah, melihat gedung gitu, kita bisa memperkirakan, oh kira-kira bangunan ini ukurannya sekian gitu. Terus yang di bawah yang nggak kelihatan ini adalah memori visual. Kalau otak kiri itu lebih mengingat kata-kata, ucapan, kalau otak kanan itu lebih mengingat warna, bentuk, gambar yang secara visual bisa dilihat dari mata. Kalau otak kiri lebih mengingat perkataan, kata-kata, tulisan, atau suara gitu. Nah, itu dinamakan proses lateralisasi. Pengkhususan pembagian peran gitu, pengkhususan peran antara otak kiri dan otak kanan. Nah, Bu Ridho punya gambar. Tara. Otak kiri yang gambarnya abu-abu itu lebih mengurusi tentang angka-angka, matematika gitu ya, logika, strategi, analisis, bahasa, kemudian nalar, penalaran, alasan, rasionalisme, kontrol, kendali gitu, kendali, termasuk juga aturan. Sementara kalau otak kanan itu yang berwarna-warni ini, otak kanan lebih banyak mengurusi seni, membuat kita kreatif, membuat kita bisa berimajinasi, yang digunakan untuk menikmati musik, yang bisa merasakan cinta, emosi-emosi seperti harapan, semangat, kemudian juga rasa kebebasan dan intuisi yang tadi ya. Ini perbedaan otak kiri dan otak kanan. Nah, tapi ini dulu. Selain pemfokusan kerja antara otak kiri dan otak kanan, ini juga ada perbedaan pola kerja otak. Yang pola kerjanya itu menyilang. Kalau otak kiri itu justru mengontrol fungsi tubuh bagian kanan.
Dan sebaliknya, kalau otak kanan mengontrol fungsi tubuh yang bagian kiri. Jadi, kalau kita menulis pakai tangan kanan, kita memegang pena menulis pakai tangan kanan, berarti yang bekerja justru otak kiri kita. Sementara kalau misal kita mengedipkan mata, coba kedipkan mata yang sebelah kiri. Ting gitu. Nah, kalau mata sebelah kiri yang kita kedipkan, itu yang mengontrol adalah otak bagian kanan, otak kanan. Otak kiri dan kanan itu kan terpisah, tapi mereka dihubungkan, jadi terhubung oleh sekumpulan serabut syaraf. Yang serabut syaraf itu dinamakan corpus callosum. Jadi otak yang serabut syaraf yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan ini kadang juga disebut dengan otak tengah. Dulu setelah ada penelitian panjang yang disimpulkan pada tahun 1960, jadi di usia mbah-mbah kita gitu, ada kesimpulan, disimpulkan sementara gitu, ada pengertian bahwa otak kita antara otak kiri atau otak kanan itu ada yang dominan gitu. Padahal sekarang setelah ada penelitian lebih lanjut di masa yang lebih baru, lebih masa kini, ditemukan bahwa ternyata tidak seperti itu. Nah, otak yang dominan, yang memang otak kita ada yang lebih dominan kerjanya dibandingkan otak satunya, entah otak kiri yang dominan atau otak kanan yang dominan gitu. Nah, otak yang dominan ini cenderung terpakainya hanya ketika kita masih dalam keadaan tertentu. Misalnya ketika kita lagi stres, atau ketika kita baru mulai belajar, masih awal gitu kan, itu otak dominannya yang masih bekerja, jadi belum seimbang gitu. Makanya kalau pelajaran baru dimulai kan nggak jek begitu guru masuk langsung menerangkan gitu kan, biasanya nggak, biasanya ada pemanasan dulu, ada ya otaknya dipanaskan dulu gitu supaya otak kiri dan otak kanannya bekerja seimbang gitu, sama-sama bekerja lancar. Karena proses belajar, berpikir, kreativitas, dan kecerdasan itu sesungguhnya melibatkan semua bagian otak, bahkan seluruh tubuh. Jadi nggak cuma otak kiri aja yang buat belajar, nggak cuma otak kanan aja yang buat menggambar gitu. Karena keduanya itu berjalan, keduanya otak kiri dan otak kanan sama-sama berjalan dan dihubungkan lewat otak tengah gitu. Misalnya kalau kita sedang misalnya menulis surat, misal kita menulis surat, itu kan fungsi bahasa ya, fungsi bahasa itu otak kirinya jalan, tapi otak kanan juga berjalan gitu. Kita membayangkan, kita berkreasi, kreativitasnya muncul, kita mau nulis tentang apa gitu. Nggak cuman runtutan kalimatnya aja yang dipikirkan oleh otak kiri, tapi juga otak kanan bekerja untuk bisa membuat surat itu. Begitu juga misalnya kita sedang menggambar, nggak cuma otak kanannya aja yang menggambar, nggak cuma otak kanannya aja yang bekerja, tapi otak kiri juga ikut bekerja. Otak kanannya membayangkan, oh aku mau gambar apa ya, otak kirinya mikir, aku mau meletakkan gambar, misal mau menggambar rumah gitu, mau menggambar atapnya di sisi sebelah mana, mau mata burung atau mata ikan, mata burung atau mata katak gitu. Misalnya perspektifnya gitu, atau misalnya mau memilih warna apa, kalau warna itu kan otak kanan ya, tapi dianalisis kalau daun yang sebelah sini itu harusnya lebih gelap daripada yang terkena sinar matahari, harusnya lebih terang kan. Nah, itu dianalisis oleh otak kiri, jadi kedua otak kita tuh bekerja. Ketika kita sedang melakukan apapun, kedua otak kita bekerja. Kedua belah otak kita, otak kiri dan otak kanan. Nah, ini quotes bagus. Kesimpulan sih, ini akhir dari materi kita. Jika otak kiri dan otak kanan itu berfungsi optimal secara bersamaan, maka kita akan mencapai kemampuan berpikir dan kreativitas yang tertinggi. Paham maksudnya? Otak kiri dan otak kanan kan sama-sama bekerja ya. Nah, kalau masih salah satu yang dominan, itu maka kecerdasan kita belum optimal gitu. Kemampuan berpikir kita, kreativitas kita belum maksimal. Tapi kalau otak kiri dan otak kanan itu
sama-sama optimal kerjanya dan itu berlangsung secara bersamaan, maka itulah titik di mana kita sedang kemampuan berpikir dan kreativitas kita itu sedang ada di puncaknya, sedang dalam posisi tertinggi. Begitu. Jadi otak kita perlu dilatih keduanya. Otak kirinya dilatih dengan banyak-banyak membaca, banyak-banyak menghitung, mengerjakan tugas-tugas gitu ya. Otak kanan dilatih dengan menggambar, dengan mendengarkan musik, dengan tilawah gitu, dengan menggali ide-ide, banyak-banyak memunculkan ide lalu menuliskan ide-ide itu. Nah, itu akan mengasah kreativitas. Nah, otak kiri dan otak kanan menjadi terasah secara bersamaan. Kalau semuanya sudah optimal, kita jadi cerdas gitu gampangannya. Itu dulu yang bisa Brida sampaikan kali ini. Semoga cukup jelas, semoga memberi insight baru ya bagi yang belum tahu tentang cara kerja otak kiri dan otak kanan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.